Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu materi ke-8 atau pertemuan setelah UTS. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tema berkaitan dengan kualitas, yaitu budaya kualitas. Topik yang akan kita bahas berkaitan dengan budaya kualitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemahaman kita tentang budaya kualitas, kemudian perbedaan antara budaya kualitas dan budaya tradisional, kemudian mengaktifasi perubahan budaya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana melakukan suatu perubahan pada para pimpinan organisasi untuk turut serta dalam perubahan budaya. Yang kelima adalah bagaimana kita memberikan landasan atau prinsip dasar tentang budaya kualitas. Kemudian belajar tentang seperti apa sih budaya kualitas itu sendiri. Kemudian yang salah satu persoalan juga adalah countering resistant to culture change, ya. Jadi setiap adanya suatu perubahan dalam organisasi tentu saja selalu ada pro dan kontra. Kemudian menciptakan tentang budaya kualitas, dan yang tak kalah penting juga adalah maintaining. Jadi yang sudah terbentuk, budaya yang sudah terbentuk harus dirawat agar diterapkan secara terus-menerus. Yang pertama adalah tentang pemahaman budaya kualitas. Jadi sebelum memahami budaya kualitas, salah satu hal yang penting harus dipahami adalah budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki elemen sebagai berikut. Ada 3 elemen dalam setiap budaya suatu organisasi, selalu berkaitan dengan business improvement, kemudian organizational values, dan juga yang ketiga adalah cultural role models. Jadi secara gampang kita mengartikan budaya kualitas adalah an organizational value system atau sistem nilai suatu organisasi untuk menghasilkan suatu lingkungan yang konduktif. Lingkungan yang konduktif untuk apa? Dalam rangka untuk menciptakan atau dalam rangka untuk membuat suatu proses peningkatan kualitas berjalan secara terus-menerus. Jadi kita harus membedakan antara budaya kualitas dan quality improvement. Jadi sering sudah saya bahas tentang apa itu quality improvement. Ada total quality management, kemudian juga ada Kaizen, ada Six Sigma, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita pahami prinsip-prinsip yang membedakan antara budaya kualitas dan budaya tradisional terdapat pada poin-poin sebagai berikut. Dari segi filosofi perusahaan itu sendiri, kemudian dari tujuan yang ingin dicapai, kemudian dari segi pendekatan manajemennya tentu saja berbeda, kemudian dari tata cara bagaimana sikap bekerja dalam melayani customer, kemudian pendekatan tentang bagaimana menyelesaikan suatu masalah, bagaimana juga menciptakan hubungan yang baik dengan supplier, kemudian yang terakhir adalah pendekatan tentang performance improvement, peningkatan performa. Jadi yang selanjutnya kita bahas tentang activating cultural change, jadi menciptakan ataupun mengaktifkan suatu perubahan budaya. Untuk membuat ataupun menerapkan suatu total quality ataupun TQM, ya, atau TQM, Six Sigma, 5S, Kaizen, tanpa adanya penciptaan suatu budaya adalah sama saja dengan membentuk ataupun mengundang suatu kegagalan. Jadi harus adanya kesinambungan antara penerapan
model total quality dengan penerapan budaya kualitas. Alasannya apa? Karena perubahan tidak akan terjadi pada lingkungan yang buruk. Jadi begitu pentingnya budaya untuk diterapkan pada organisasi dalam rangka untuk menciptakan good environment. Yang kedua adalah perubahan perusahaan untuk menciptakan kualitas yang bagus membutuhkan waktu yang lama, bukan hal yang instan. Karena in conversation to total quality, untuk hasil yang positif jarang dicapai dalam waktu yang singkat. Yang ketiga adalah adanya suatu kesulitan untuk menghadapi masa lalu atau budaya yang sudah ada. Jadi pekerja sudah terlanjur enak dengan budaya yang mereka kerjakan selama ini. Ketika terjadi suatu perubahan budaya, tentu saja hal itu akan menjadi suatu problem. Nah, yang tak kalah penting juga adalah dalam menciptakan suatu perubahan budaya adalah keterlibatan dari pemimpin itu sendiri. Jadi sulit kita lakukan suatu perubahan budaya tanpa adanya dukungan dari pemimpin. Jadi pemimpin adalah top essential faktor ya. Jadi salah satu faktor kunci dalam penerapan cultural change, perubahan budaya. Perubahan budaya mempersyaratkan adanya support, ide, dan kepemimpinan dari siapa? Yaitu dari semua dari semua karyawan pada semua level organisasi, mulai dari top manajemen sampai pada operator. Selanjutnya adalah penerapan groundwork atau fondasi ya dalam menciptakan suatu budaya kualitas. Jadi diibaratkan penciptaan budaya kualitas itu seperti membangun sebuah gedung. Berdasarkan Peter Scholtes mengartikan adalah management should begin by developing an understanding of law of organization change. Jadi mereka harus memahami tentang sejarah di balik budaya yang ada sekarang. Kemudian seringkali perubahan budaya itu mengakibatkan penurunan sistem. Jangan sampai hal itu terjadi. Jadi sistem tetap berjalan dan harus kita tingkatkan. Diperlukan suatu kemampuan untuk mendengarkan dan observasi dari para karyawan itu sendiri. Nah, yang tak kalah penting adalah keterlibatan dari semua anggota dalam perusahaan dalam membuat perubahan itu. Nah, selanjutnya adalah learning what a quality culture look like. Seperti apa sih perubahan ataupun budaya kualitas itu? Jadi part of laying the groundwork for a quality culture is understanding what one look like. Jadi bagian penerapan prinsip dasar untuk budaya kualitas adalah memahami seperti apa budaya itu sendiri. Para pemimpin organisasi yang mengharapkan perubahan budaya harus memahami prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah tahu tentang hukum perubahan budaya itu sendiri. Yang kedua adalah memahami karakteristik organisasi yang mempunyai budaya yang kuat. Nah, ini adalah persoalan yang sering dihadapi ketika suatu perusahaan ingin menerapkan perubahan budaya. Jadi change is resistant in any organization. Jadi perubahan selalu sulit untuk diterapkan pada organisasi manapun. Selalu ada penolakan. Jadi
continuous improvement artinya adalah adanya perubahan. Jadi mau tidak mau semua yang terlibat dalam perusahaan itu harus berubah dalam rangka apa? Yaitu untuk menciptakan suatu improvement atau peningkatan. Kenapa perubahan itu sulit? Jadi bisa kita lihat ini ada dua tanda panah yang saling berhadapan. Yang satu adalah mereka yang pro ataupun aktif terhadap perubahan. Yang kedua adalah yang berlawanan, mereka menolak terhadap adanya perubahan. Selalu ada clash di antara dua pihak tersebut. Nah, yang kita lanjutkan tentang bagaimana sih sikap-sikap mereka terhadap suatu perubahan. Kita lihat contoh sebagai berikut. Contohnya adalah usaha usulan perubahan dalam rangka untuk mengotomasi suatu proses produksi. Jadi adanya suatu sistem otomasi. Mereka yang pro terhadap perubahan atau perubahan budaya, mereka menganggap itu adalah suatu proses improve productivity. Jadi dengan adanya mesin otomasi, produktivitas akan meningkat. Tapi dari segi mereka yang resisten terhadap perubahan budaya, adanya otomasi, jadi proses produksi ini mengancam pekerjaan mereka, ya. Jadi ada dua hal yang berseberangan. Contoh yang kedua adalah menginisiasi ya keterlibatan karyawan dalam juga untuk pemberdayaan. Nah, dari mereka yang pro terhadap perubahan budaya adalah bagus dalam rangka untuk apa? Yaitu fokus more mental resource on continuous improvement. Jadi dalam rangka untuk menciptakan perubahan secara berkelanjutan berkaitan dengan sumber daya. Dari segi yang mereka yang menolak, mereka takut akan adanya kehilangan otoritas. Contoh yang selanjutnya adalah menciptakan partnership dengan supplier, kerjasama. Jadi bagaimana sikap kita ketika ingin membuat suatu kerjasama dengan supplier? Bagi mereka yang pro terhadap perubahan, itu adalah suatu kesempatan yang bagus, suatu hal yang menguntungkan antara aliansi. Nah, bagi mereka yang menolak, ini adalah suatu hal yang menyulitkan karena akan merusak purchasing network. Ya, jadi mereka sudah membangun hubungan dengan berbagai supplier akan terbentur ketika diterapkannya supplier partnership. Nah, yang kelima adalah keterlibatan karyawan dalam rangka training ataupun pemberdayaan. Bagi mereka yang pro terhadap perubahan budaya, bagus. Karena apa? Ya, dapat meningkatkan pengetahuan, kemudian menciptakan pekerja yang lebih full skill. Bagi mereka yang resisten atau menolak terhadap perubahan budaya adalah menganggap itu adalah suatu pemborosan. Nah, yang ke berapa ini? 2, 3, 4, 5 adalah adanya suatu usulan untuk bergabung dalam jaringan manufaktur, ya. Jadi antara perusahaan saling bekerja sama. Bagi mereka yang pro terhadap perubahan budaya, hal ini bagus dalam rangka apa? Untuk menciptakan competitiveness, persaingan, kemudian juga berbagi biaya, dan juga bisa juga dimanfaatkan dalam rangka untuk berbagi sumber daya, ya, misalkan pembuatan gudang bersama atau lain sebagainya. Tapi bagi mereka yang resisten terhadap perubahan budaya, mereka menganggap kompetitor akan mengambil keuntungan dan mereka akan belajar tentang apa yang perusahaan kita jalankan. Nah, berikutnya adalah tata cara bagaimana kita menghadapi
kaum-kaum atau orang-orang yang tetap memegang budaya tradisional. Yang pertama adalah responsibility to facilitate change necessarily falls to its advocates. Jadi memulai dengan advokasi, ya, kita rangkul mereka yang kontra terhadap perubahan budaya, kemudian mulai memahami tentang concern of potential resistance, ya, understand the concern of resistance like fear, loss of control, uncertainty, dan beberapa pekerjaan yang lain. Jadi kita pahami dulu tentang kecemasan mereka, ya. Mereka mungkin merasa takut, kemudian kehilangan kontrol dan ketidakpastian, ya. Kita pahami dulu apa yang mereka rasakan. Kemudian adalah yang ketiga, kita terapkan suatu strategi promosi kepada mereka yang menolak adanya budaya kualitas. Seperti apa? Contohnya adalah involve potential resistors, ya. Jadi kita rangkul mereka yang paling potensial menolak terhadap adanya suatu budaya. Kemudian dalam membuat suatu perubahan, jangan memberikan suatu kejutan atau mengagetkan secara tiba-tiba. Jadi, dalam penerapan budaya kita juga harus move slowly at first. Jadi kita mulai dengan pelan-pelan, sedikit-sedikit, kemudian menciptakan suatu lingkungan yang positif sampai akhirnya kita dapat menerapkan budaya tersebut kepada ataupun memberikan pemahaman tentang sisi positif dari perubahan budaya tersebut. Ini adalah contoh gambar yang memperlihatkan tentang emotional transition dari para pekerja ketika suatu perubahan budaya diterapkan, ya, state of mind, ya, kita lihat perubahan budaya. Jadi dari setiap waktu yang berjalan mereka mulai kaget, kemudian adanya suatu penolakan, akhirnya mulai menyadari tentang budaya itu sendiri, mulai adanya penerimaan, kemudian mereka mulai membangun, memahami, dan mulai ada peningkatan karena penerapan dari budaya kualitas itu sendiri. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah untuk merubah suatu kualitas atau budaya kualitas. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah menerapkan rencana. Yang ketiga adalah mengembangkan rencana untuk membuat suatu perubahan. Yang keempat, memahami, ya, seperti tadi emotional transition, ya, sesuatu hal yang wajar. Kemudian mengidentifikasi key people and make them advocates, ya. Jadi kita identifikasi para pekerja yang menolak dengan adanya suatu budaya, kemudian kita rangkul mereka, take a heart and mind approach, ya, kita ambil hati mereka, kita berikan pemahaman secara hati ke hati, kemudian mulailah kita lakukan suatu strategi, kita rangkul untuk mengerjakan apa yang disebut dengan budaya kualitas. Nah, yang tak kalah penting setelah budaya kualitas itu terbentuk adalah maintaining a quality culture. Jadi tak ada gunanya ketika suatu budaya kualitas yang sudah terbangun tidak dilaksanakan secara terus-menerus, secara konsisten. Jadi establishing quality culture adalah suatu tantangan yang harus diambil untuk pada setiap organisasi. Jadi itu hal sulit, ya, dipahami oleh setiap perusahaan, tapi hal menantang yang mampu menghasilkan suatu perubahan yang powerful. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk maintaining a quality culture. Yang pertama adalah maintain an awareness of quality. Jadi kita berikan kesadaran bahwa kualitas adalah suatu budaya kunci atau key culture issue
Yang kedua adalah empower employees and encourage self development and self initiative. Ya, kita libatkan karyawan dalam rangka untuk pengembangan diri, ya inisiatif diri, dan kenalkan atau berikan suatu reward bagi mereka yang mau untuk menerapkan budaya kualitas. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.